balik gemerlapnya kota Tokyo, Jepang menghadapi krisis yang mengancam masa depannya. Tahun 2025 menjadi titik balik saat beban berat ekonomi dan sosial akibat populasi yang menua melampaui kapasitas negara. Ini adalah kisah tentang bagaimana Jepang sampai pada titik ini dan apa artinya bagi dunia. As long as there have been computers, there have been people finding ways to infiltrate them, manipulate them, and disrupt them. Massive and ongoing Chinese hacks. Investigating a Chinese hack of major Imagine this. telecommunications Light, company. traveling at an astounding speed of 300,000 kilometers per second, takes about 8 minutes and 20 seconds to journey from the sun to Earth. If you were Krisis populasi Jepang semakin parah. Menurut data resmi pada tanggal 14 April 2025, tercatat bahwa populasi negara Jepang turun menjadi 120,3 juta jiwa pada Oktober 2024. Dengan kejadian seperti yang sedang dialami oleh negara tersebut, memberikan dampak yang cukup besar bagi beberapa sektor industri di Jepang. Kesulitan untuk mendapatkan pekerja yang masih berada di usia produktif, dikarenakan menyusutnya tenaga kerja dan berkurangnya konsumen, sehingga membuat ancaman baru bagi banyak perusahaan di Jepang itu sendiri. Ini adalah penurunan terbesar yang pernah tercatat sejak pemerintah mulai mengumpulkan data pembanding pada tahun 1950. Menurut Kementerian Dalam Negeri negara tersebut, Kepala Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi mengatakan, "Kami memahami bahwa penurunan angka kelahiran terus berlanjut karena banyak orang yang ingin membesarkan anak tidak dapat memenuhi kebutuhan keinginan mereka. Upaya demi upaya akan dibuat oleh pemerintah untuk mengurangi krisis populasi negara tersebut. Salah satunya adalah yang telah dilakukan oleh Gubernur Tokyo. Tokyo berencana untuk menggratiskan tempat penitipan anak untuk semua anak prasekolah mulai September tahun lalu. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi beban keuangan keluarga dengan memperluas kebijakan penitipan anak gratis untuk anak kedua dan anak berikutnya hingga anak pertama. Media Jepang mengatakan kebijakan di Tokyo merupakan inisiatif pertama semacam itu di tingkat regional di Jepang. Bayangkan, sekeras apa Jepang mencoba mempertahankan ideologinya sendiri untuk tidak mendengarkan banyak sekali saran yang masuk guna mengurangi krisis populasi tersebut. Ini bisa dikatakan bahwa pemerintah Jepang memiliki nirvana fallacy, yaitu kekeliruan berpikir yang membandingkan real world solution yang bisa dicapai dengan perfect utopian solution yang tidak realistis, lalu menolak solusi nyata karena tidak sempurna. Pemerintah Jepang sendiri enggan membuka lebar-lebar pintu imigrasi untuk memecahkan masalah tersebut. Mereka memiliki aturan yang cukup ketat soal imigrasi. Yang kedua, mereka enggan memberikan tunjangan anak karena berpikir bahwa memberi tunjangan tidak membuat semua orang langsung punya anak. Padahal, insentif keuangan terbukti membantu menaikkan angka kelahiran secara bertahap di negara seperti Prancis dan Swedia. Untuk mengetahui mengapa Jepang mengalami krisis populasi, kita bisa tarik mundur ke belakang dan menjelajahi jejak sejarah Jepang. Ada beberapa benang merah yang bisa kita kaitkan dengan penurunan jumlah populasi Jepang saat ini. Krisis populasi di Jepang dan masa penjajahan Jepang memiliki hubungan yang kompleks, meski tidak langsung. Masa penjajahan Jepang dan juga perang telah menyebabkan perubahan demografi dan sosial yang signifikan, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap krisis populasi yang dihadapi Jepang saat ini. Penjajahan dan perang menyebabkan banyak kematian, migrasi, dan perubahan sosial yang berdampak jangka panjang pada struktur demografi dan budaya Jepang. Perang Dunia II yang melibatkan Jepang
menyebabkan jumlah kematian yang sangat besar, terutama di kalangan pria muda. Hal ini secara signifikan mengurangi populasi udara produktif dan berdampak pada angka kelahiran di masa depan. Selama masa penjajahan, akhir 1800-an hingga 1945, Jepang mengusung ideologi Nihon Jiron. Pandangan bahwa Jepang unik, unggul, dan berbeda dari bangsa lain. Pandangan ini membentuk sikap eksklusif dan resistensi terhadap integrasi budaya asing. Jepang juga erat kaitannya dengan budaya patriarki. Di masa kekaisaran dan penjajahan, perempuan dididik untuk menjadi istri baik, ibu bijak, atau dalam istilah Jepang sendiri adalah Yosai Kenbo. Hal ini tentunya memberikan trauma jangka panjang bagi para wanita Jepang hingga saat ini. Yosai Kenbo adalah suatu paham yang membentuk wanita menjadi seorang istri yang baik dan ibu yang bijaksana yang dijadikan pemerintah Jepang sebagai tujuan pendidikan wanita Jepang pada zaman Meiji. Dengan dilaksanakannya restorasi Meiji, pemerintah Jepang zaman Meiji melakukan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang kehidupan dalam rangka mengejar ketertinggalan negaranya dari negara-negara barat dan memajukan bangsa serta negaranya. Dan Yosai Kenbo dijadikan pemerintah Jepang sebagai usaha untuk mencapai tujuan negaranya tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa pemerintah Jepang menjadikan Yosai Kenbo untuk mendukung usahanya dalam memajukan Jepang karena makna dari Yosai Kenbo itu sendiri, yaitu Yosai Kenbo dijadikan sebagai salah satu ideologi yang menjadi dasar untuk negara Jepang dalam mencapai tujuan negaranya tersebut. Dengan dijadikannya sebagai ideologi yang berlaku di Jepang, Yosai Kenbo menempatkan dan melembagakan secara jelas peran wanita Jepang di dalam lingkungan domestik, yaitu rumah, dengan menjadi istri yang melayani suami dengan setia dan patuh, mendukung karir suami, dan dapat mengerjakan semua urusan rumah tangganya dengan baik, dan menjadi seorang ibu yang membesarkan dan mendidik anaknya dengan bijaksana, sehingga menghasilkan anak-anak yang dapat menjadi generasi penerus bangsa yang baik. Masa penjajahan dan perang juga menyebabkan migrasi besar-besaran, baik migrasi internal di Jepang maupun migrasi ke daerah jajahan. Migrasi ini mengubah komposisi penduduk dan dapat menyebabkan perubahan dalam budaya dan tradisi, yang dapat memengaruhi keputusan pernikahan dan memiliki anak. Selain itu juga menyebabkan perubahan sosial yang signifikan. Misalnya, peran wanita di masyarakat berubah dengan lebih banyak wanita yang masuk ke dunia kerja. Hal ini bersama dengan faktor-faktor lain dapat menyebabkan penurunan angka kelahiran dan peningkatan jumlah orang yang tidak menikah. Selama penjajahan, sumber daya alam dan tenaga kerja di daerah jajahan dieksploitasi untuk mendukung upaya perang Jepang. Hal ini juga menyebabkan kesulitan ekonomi dan sosial di daerah jajahan, yang dapat berdampak pada migrasi dan perubahan sosial di kemudian hari. Intinya adalah, budaya perang yang berkembang selama masa penjajahan dapat mempengaruhi budaya dan sikap masyarakat Jepang terhadap pernikahan dan memiliki anak. Budaya ini mungkin berkontribusi pada penurunan angka kelahiran dan peningkatan jumlah orang yang tidak menikah. Ditambah lagi dengan populasi baby boom yang lahir pasca Perang Dunia II. Setelah penjajahan dan Perang Dunia II berakhir, terjadi baby boom 1947 sampai 1949. Generasi ini sekarang telah memasuki usia 75 tahun ke atas, dikenal sebagai masalah 2025. Jumlah kelahiran tahunan melebihi 2,6 juta, dengan puncak di tahun 1949 mencapai 2.697.000 kelahiran dan total 8 juta kelahiran selama periode tersebut. Pemerintah Jepang saat itu tidak mempersiapkan struktur jaminan sosial yang cukup untuk populasi menua secara besar-besaran. Dengan demikian, masa penjajahan dan perang Jepang memiliki dampak yang signifikan terhadap struktur demografi dan sosial Jepang. Dampak-dampak ini bersama dengan faktor-faktor lain seperti perubahan ekonomi dan budaya
berkontribusi pada krisis populasi yang dihadapi Jepang saat ini. Pemerintah harus terus peduli dengan krisis populasi yang terjadi di negaranya, mencari akar masalah dari semuanya, sehingga dapat membantu mengurangi krisis yang sedang terjadi. Alih-alih mencari solusi, mulailah dengan kestabilan sistem antara pekerjaan dan mengurus rumah tangga. Krisis populasi Jepang bukan terjadi secara tiba-tiba. Ia merupakan hasil dari rangkaian keputusan ekonomi, budaya, dan kebijakan sejak 75 tahun terakhir.